Ma, dalam Islam kan juga diajarkan untuk kita tuh mendamaikan Muslim yang bermusuhan ya kan ya, Ma? Supaya tidak terprovokasi untuk lebih jauh lagi permusuhannya. Nah, ini ketika tadinya awalnya berseberangan, mungkin secara pandangan, secara argumentasi, kan, secara politik, kemudian bersatu lagi nih, Ma, berdamai sesama Muslim. Ada aja ya pihak yang nggak suka. Itu bagaimana terhadap pihak yang nggak suka ada orang berdamai gitu? Coba bedu lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu bainahum. Orang yang beriman bersaudara, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara mereka, kita ini bersaudara, kita ini keluarga. Ada yang ribut, berantem, damaiin. Makanya bohong itu dilarang dalam agama, kecuali 3. Satu di antaranya mendamaikan orang yang bertikai. Saking besarnya pahala mendamaikan orang yang bertikai. Rasul bertanya para sahabat, mau nggak kalian melakukan suatu perbuatan yang bisa memadai nilainya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat? Sahabat bilang, mau ya Rasulullah. Kalian damaikan orang yang bertikai. Di kita mah dikomporin, laki lo ngomong begini, panas tuh bini. Ngomong lagi ke bininya, ngomong lagi ke suaminya. Istri kamu ngomong ini, panas dia. Yang nggak niat cerai, jadi cerai. Itu setan. Sering terjadi tuh, Ma. Bahkan di keluarga, misalkan, pokoknya jangan bilang sama laki lu ya gini-gini. Dia cerita, iya. Pas kira ketemu lakinya, gue sih, tapi lu jangan bilang lagi ke bini lu ya. Ini gue disampaikan. Jadi begitu aja terus, yang provokator tuh. Di mana-mana ada. Makanya kita harus hati-hati. Jangan langsung ditelan, dicerna dulu. Wajarkah dia ngomong begitu? Wajar nggak dia berlaku seperti itu? Karena kita tahu kelakuan dia. Ini yang harus kita hati-hati. Zaman sekarang betapa banyak provokator dalam semua lini. Dari paling atas keluarga sampai tingkat negara, tidak sedikit. Inilah yang akan menghancurkan kita. Makanya kita hati-hati, kita keluarga. Jangan kalau ada orang berantem dipanasin, tapi diakurin. Bedu, salam dari Ipeh ya? Iya, Pak. Padahal mah enggak. Enggak, benar. Ipeh salam dari Bedu ya? Iya, Mah. Padahal mah enggak, biar akur. Ini boleh. Walaupun bohong dilarang, untuk mengakurkan diperbolehkan. Gitu. Mah, kita boleh nggak sih, Mah? Kan provokator itu manas-manasin ya. Kita boleh nggak manas-manasin orang biar rajin kerja gitu, Mah? Motivasi itu namanya. Itu namanya motivasi. Kalau kita kompor-komporin panas-panas. Ya, kerja. Itu kan panas tapi Ini sampai kompor sama panas yang itu samain, Mah. Yang ada panasnya. Ya, itu namanya memotivasi. Itu motivasi. Beda istilah. Beda istilah. Kalau biar orang maju, biar orang bangkit. Itu misalnya, kalau mau jadi bini, lu belajar dandan yang rapi. Iya, Mah. Servis laki lu yang bener ya. Iya, Mah. Coba senyum yang manis. Bisa masak nggak kamu? Bisa, Mah. Jangan sampai laki lu tiap pulang dibawain nasi padang. Beliin, dibalain pecel. Itu salah. Bisa masak, Ipe? Bisa, Mah, mie instan. Lu masak air yang sampai angus tekonya? Hati-hati, kamu kalau cuma bisa masak mie instan, takutnya usia pernikahan kamu instan. Ya Allah, jangan Mas Bedu. Makanya. Itu seandainya. Oh, ya. Ma, tapi sekarang kan pasti ada nih, hampir saya yakin Jama juga pernah menemukan sosok-sosok yang di lingkungannya nih, di wilayahnya nih, entah di RT, di RW-nya. Ada aja nih, satu orang yang kalau datang tuh seolah-olah nggak sedang memprovokasi. Cuman, Mama Dede, mohon maaf nih ya, Ma. Ini bukannya ini ya, Ma. Ada. Nah, itu Mas, si orang itu, ini mohon maaf nih, Ma ya. Bukannya kita mau ngomong, kita bukannya apa nih, Ma ya. Selalu ada kata mohon maaf. Tapi sorry ya, gue ngebedengerin omongan lo. Nah, gue masih banyak urusan. Selesai. Nah gitu caranya, Ma ya? Tegas cara menghadapinya gitu ya, Ma ya? saya. Ada orang lu ngomongin orang kayak lu bener aja. Gituin, gue pikirin. Ada urusan, ngambek nggak apa-apa. Nggak sama dia juga makan punya duit gue. Jadi kita berarti kalau iya kan? Iya, Pak. Kalau mama tegas-tegasan tanya sama anak-anak. Datang nih, Ma, misalkan yang biasa nih, Ma, datang. Nah, datang nih, jalan nih, datang ke rumah Mama nih. Biasa kan selalu ada kayak gitu kan, datang nih. Ketok pintu nih, Ma. Ya. Nggak ada itu. Keyboardnya diganti. Nggak kompak. Kodenya kurang awal. Iya, nah akhirnya kita dapat jawaban dari Mama. Langsung aja kita tegas. Langsung. Memberhentikan pembicaraan yang mengarah ke arah provokasi. Itu yang Mama lakukan. Makanya Mama suka gue ngomong, nggak suka gue ngomong, makanya nggak jerawatan.
Oh iya. Ada yang dipendam kan? Mama nggak pakai krim-krim Korea, krim apa enggak? Nggak pernah ke Korea. Ke Korea. Ke Meruya sering mah ya. Jadi maaf ibu dan pemirsa, mendingan kayak saya tegas-tegasan. Suka gue ngomong, nggak suka gue ngomong, nggak ada urusan. Yang penting udah gue bilang. Ada orang datang, ngomong ini. Maaf ya, lu datang ke sini ngomongin orang, dosa, sono pulang. Gue mau tidur. Dia tahu jadwal mama padat. Gue tidur daripada ngedengerin dia ngoceh. Iya. Ntar dia kalau mama usir, tadi malah ngomong ke tempat lain mah. Bodoh amat. Gak ada urusan. Gak mau nasehatin dulu tuh mah. Kapan mamanya capek baru pulang? Oh, iya iya. Gue dari malam Mau belum tidur. Iya. Iya mah. Iya, Ma. Takutnya daripada dia menyebar virus-virus itu, mama tangkal dari sekarang. Lu jangan ngomongin Orang jangan- yang punya bakat tukang ngarumpi, tukang provokator, tukang tahris ini, dia bukan pandang siapa dia, tapi kemanapun dia akan ngoceh. Selalu menebar virus-virus. Selalu buruk itu, makanya tadi mama bilang, Rasul mengatakan tahris itu racun. Dimanapun dia berada, habislah orang. Jadi bisa menyebar ya, kena racun ya mah. Karena bukan bisa menyebar, dia yang menyebarkan. Iya. Racun. Kemungkinan bisa berpotensi tetangga-tetangga ketularan gitu ya mah. Disebar sama dia. Makanya itulah, kalau kita dengerin orang, jangan langsung ditelan. Dicek dulu Check benar and apa recheck. salah. Oke. Gitu, cek and recheck dulu ya Maya. Tapi ada tuh istilah perempuan kalau lagi ngumpul nih, wah nggak ada asupan hari ini nih. Gosip masuknya mah. Itu perempuan yang nggak ngerti agama. Rasain. Rombongan gue yang ada yang begitu. Iya. Bilang apa? Perempuan Iya apa? mah siap. Nanti Ipa kasih tahu teman-teman Ipa. Bilang sama mereka, Iya. dosa tahu. Itu ibarat judul film tuh mah. Apa ya? Perempuan di tanah jahanam tuh. Kalau kita perempuan di Tanah Abang. Itulah kenapa Iya. dalam surat Al-Hujurat ayat Iya. 11, khusus perempuan oleh Allah dinasehatin. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengejek. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina, mengolok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ini pertanyaan Ipah tadi. Kebanyakan perempuan begitu. Kita tahu agama, tahu hukum, tahu Allah Maha melihat. Iya mah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita katakan disaksikan, dicatat oleh raqib dan atid. Jangan sembarangan ngomong, udah sekarang dah. Kiamat sudah semakin dekat. Iya. Tutup. Bahaya. Siap, Mah. Tuh, Bahaya. bahaya yang ngomongin orang, kalau orangnya dengar, salah paham, bisa ada provokasi, akhirnya terjadilah perselisihan, berantem lagi sesama. Berantem Iya, ribut, berantem. itu Bahaya, setan senang. Itu setan, ya. Makanya kata tadi, yang tadi di atas lautan itu, Iya. rajanya. Yang paling begitu, besar kemampuan. begitu dia bisa memecahkan suami istri yang tadinya bermesra bercinta, ditepokin oleh raja setan. Iya. Kamu yang paling hebat. Tuh, Putri. jangan sampai ya Bu ya, kita ditepokin oleh raja setan karena kita berhasil digoda oleh setan, bercerai-berai karena provokasi dari setan. Nah, setelah ini saya provokasi Ibu untuk bertanya. Bertanya. Ya, Langsung saya kepada motivasi Mama Ibu untuk bertanya kepada Mama Dede tentang provokator. Provokator. Siapkan pertanyaannya, masing-masing jamaah, masing-masing majelis taklim perwakilan satu penanya. Untuk ya? bertanya. Siap. Oke, sudah siap? Kita akan kembali lagi setelah ini. Jamaah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah.